Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Kapten Philips. Adapun firman Tuhan terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 3 dan Efesus 5 ayat 15. Bagi para penggemar aktor film Tom Hanks, pasti mengetahui sebagian besar film yang ia bintangi. Di antaranya adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang pernah terjadi pada tahun 2009 yang lalu. Judul film ini sesuai dengan nama tokoh agama dalam film ini, yaitu Kapten Philips. Film ini mengisahkan tentang sebuah kapal kargo milik Amerika, MV Marsh, Alabama, yang dibajak oleh sekelompok bajak laut dari Somalia. Di dalam kisah ini ditunjukkan karakter Kapten Richard Philips sebagai seorang pemimpin yang patut untuk diteladani, baik dari segi keberanian maupun tanggung jawabnya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari karakter kepemimpinan Kapten Philips. Pertama, bertanggung jawab dalam pekerjaan. Ketika mengetahui kapalnya dibajak oleh para bajak laut, ia tidak berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Sebagai pemimpin, ia berdiri paling depan untuk mengatur strategi serta bernegosiasi dengan para bajak laut. Namun tidak begitu saja tunduk terhadap semua keinginan bajak laut. Itu bukanlah hal yang mudah, karena ia harus melindungi kapal dan barang-barang logistik di dalamnya, serta nyawa seluruh krunya. Philips berupaya agar para bajak laut tidak gelap mata hingga melakukan hal yang fatal. Kedua, bertanggung jawab pada keluarga. Di tengah upayanya menghadapi para bajak laut, Philips rela disandera oleh para bajak laut demi menyelamatkan hidup puluhan kru kapalnya. Pada masa-masa penyanderaan, ia mencuri-curi waktu menulis surat untuk anak dan istrinya yang nantinya akan ia titipkan kepada tim penyelamat dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Karena situasinya semakin sulit, membuat Philips merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi dan berjumpa dengan orang-orang yang dikasihinya. Bagi kita saat ini yang sedang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin suatu organisasi, kelompok, gereja, atau perusahaan, belajarlah dari kepemimpinan Kapten Philips. Apapun pergolakan yang dialami pada masa kepemimpinan, tetaplah berdiri paling depan dengan keberanian yang teguh, melakukan semua yang terbaik sambil meminta hikmat dari Tuhan, sehingga kita dimampukan menghadapi dan menemukan jalan penyelesaian dari pergolakan tersebut. Kita juga dimampukan untuk tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, namun mengupayakan kesejahteraan orang-orang yang kita pimpin. Selain itu, sebagai pemimpin, janganlah terlalu gila dengan tugas atau pekerjaan. Karena zaman sekarang banyak pemimpin yang sering melupakan atau
menomor sekiankan keluarganya. Ingatlah, meskipun alasan kita bekerja demi keluarga, namun keluarga tetaplah yang utama. Mereka menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Selain itu, tempat paling nyaman untuk bersandar saat menghadapi pergolakan di dalam memenuhi tanggung jawab kita selain kepada Tuhan ialah kepada keluarga kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong mampukan aku untuk bertanggung jawab kepada pekerjaan dan keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.